Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Rahma Sofialin sebagai moderator kelompok 6. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pemateri. Materi yang pertama disampaikan oleh saya sendiri, materi yang kedua disampaikan oleh Zuhratul Fuada, dan materi yang terakhir disampaikan oleh Putri Safety. Untuk materi pertama adalah zakat. Zakat menurut bahasa adalah penyucian atau pengembangan. Zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada penerima sesuai syariat Islam. Zakat ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu zakat fitrah, zakat mal, zakat perdagangan, zakat emas dan perak, dan zakat hewan ternak. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini menjadi zakat wajib yang ditunaikan oleh seluruh umat muslim mampu. Jenis zakat ini wajib dibayarkan saat akhir bulan Ramadan maupun mendekati Idul Fitri. Zakat fitrah bisa berwujud beras dengan takaran 3,5 liter maupun uang yang setara. Yang kedua adalah zakat mal. Jenis zakat mal merupakan zakat penghasilan, yakni berupa hasil pertambangan, pertanian, laut, ternak, perak, tambak, dan sebagainya. Masing-masing tentunya sesuai dengan ketentuan sekaligus perhitungan tersendiri. Ketiga adalah zakat perdagangan atau disebut juga dengan zakat tijarah, merupakan zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Yang keempat adalah zakat emas dan perak. Zakat ini wajib dibayar jika telah cukup nisabnya dan telah dimiliki selama 1 tahun. Perhitungan zakat ini adalah sebesar 2,5% dari nilai emas tersebut. Yang terakhir adalah zakat dalam bentuk hewan ternak. Zakat ini merupakan zakat yang harus Anda bayarkan dari hasil ternak. Hewan ternak yang terkena wajib zakat adalah hewan ternak yang memberikan manfaat bagi manusia. Selanjutnya, infak. Infak menurut bahasa yaitu mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa harta maupun yang lainnya. Macam-macam infak. Infak dibagi menjadi 4. Yang pertama, infak wajib. Infak wajib ini dikeluarkan agar seseorang yang melakukan tidak mendapatkan dosa. Contohnya, mas kawin. Yang kedua, infak sunnah. Infak sunnah dikerjakan bertujuan untuk berbagi kebaikan. Contohnya, berinfak untuk keperluan anak yatim dan juga bisa untuk menolong orang lain yang tertimpa masalah. Yang ketiga, infak mubah. Jenis infak ini sering untuk keperluan anak yatim dan juga bisa untuk menolong orang lain yang tertimpa masalah. Yang ketiga, infak mubah. Jenis infak ini sering dilakukan. Contohnya, memberikan harta untuk kegiatan bercocok tanam atau bisa juga untuk berbisnis. Infak mubah tidak wajib dilakukan. Orang yang melakukannya tidak akan berdosa, namun juga tidak mendapatkan pahala. Yang terakhir, infak haram. Infak ini yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya, berinfak yang tidak ikhlas karena Allah, seperti untuk menghalangi syiar agama Islam. Sodako dari segi bahasa berasal dari akar kata kerja sodako, asyidik yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Menurut bahasa, sodako adalah sesuatu yang benar atau jujur. Sedangkan secara istilah, sodako adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya dan mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 5 kali dalam bentuk tunggal dan 7 kali dalam bentuk jamak kesemuanya dalam konteks pengeluaran harta benda secara ikhlas. Sedekah atau sodako sifatnya tidak wajib, melainkan sunnah, namun sangat dianjurkan. Manfaat zakat, infak, dan sodako. Pertama, sebagai sarana pembersih jiwa. Yang kedua, realisasi kepada kepedulian sosial. Yang ketiga, sarana untuk meraih pertolongan sosial. Yang keempat, salah satu omatika dalam Islam. Hikmah dari zakat, infak, dan sodako. Pertama, membersihkan dan mengikis akhlak. 2. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. 3. Memberantas penyakit, iri hati, rasa benci, dan dengki. 4. Mensucikan diri. 5. Memurnikan hawa. 6. Mengikis sifat bakhil serta serakah. Kesimpulan, zakat, infak, dan sodako mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial, yaitu bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa di dalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab sosial, atau dalam kata lain bahwa Islam dengan ajarannya sangat menjaga keseimbangannya
antara masalah pribadi dan masalah sosial. Zakat sifatnya wajib dan adanya ketentuannya atau batasan jumlah harta yang harus zakat dan siapa yang boleh menerima infak. Infak sumbangan sukarela atau seikhlasnya. Sedekah lebih luas dari infak karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.